Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Minggu Prapaskah keempat ini agak berbeda. Biasanya tidak ada dekorasi bunga, sekarang ada dekorasi bunga walaupun sederhana. Begitu juga ada bunyi-bunyian, ada lonceng, ada gong, dan juga pakaian kasula, pakaiannya merah muda. Apa yang dirayakan pada Minggu Prapaskah keempat ini? Kita semua merayakan Minggu Letare. Apa artinya? Minggu Letare artinya Minggu Harapan dan Sukacita. Sebentar lagi kita akan merayakan Pekan Suci dan merayakan Hari Raya Paskah, di mana karya penebusan Tuhan dinyatakan kepada kita semua. Tadi kita mendengar dalam bacaan yang kedua, bagaimana Tuhan memberikan keselamatan kepada kita semua. Sebab berkat kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi, keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Dari teks Alkitab ini mau mengatakan, Tuhan memberikan keselamatan kepada kita semua, tidak memandang siapa kita, karena kasih-Nya begitu besar pada diri kita semua. Sehingga ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan datang dengan kasih-Nya. Dan Dia memberikan keselamatan melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang mau menderita sengsara untuk kita, wafat di kayu salib dan bangkit mulia. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita melihat bahwa Yesuslah yang memberikan kepada kita harapan dan sukacita. Tidak ada nabi-nabi yang lain, tidak ada tokoh-tokoh dunia yang lain, tetapi kita hanya melihat Yesus yang memberikan kepada umat manusia jaminan untuk hidup kekal di surga. Yesus datang ke dunia ini supaya kita sadar bahwa dunia kita bukan tujuan, karena Tuhan sudah membuka pintu surga bagi kita semua, yaitu hidup abadi di surga, di mana semua orang akan disatukan dalam kasih Allah. Inilah saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur karena boleh mengenal Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kita. Karena melalui Yesuslah kita masuk kepada kemuliaan di surga. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita semua ditantang, kita semua ditawari, kita semua diundang untuk menerima Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan kita. Maka di dalam bacaan Injil kita melihat bahwa setiap orang di dalam kehidupannya akan ditawari. Apakah ia mau datang kepada Sang Terang, yaitu Yesus, ataukah ia tetap menyukai dan berada dalam kegelapan? Saudara-saudari yang terkasih, orang yang berada di dalam kegelapan dan menyukai kegelapan adalah orang-orang yang keras kepala. Ia tidak mau bertobat. Ia tetap menjalankan perbuatan-perbuatan dosanya.
Biasanya dimulai hal-hal yang kecil. Kalau dia suka berbohong, kemudian suka berbohong itu menjadi kebiasaannya, nah apa yang akan didapat? Ia akan menjadi orang yang tidak dipercayai. Begitu juga seringkali kita menunda-nunda pekerjaan. Kalau kita suka menunda-nunda pekerjaan, lambat laun kita menjadi orang yang malas dan tidak mau berbuat yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau di dalam kehidupan kita, orang sudah dinasihati supaya menjauhi dunia malam, tetapi ia tetap saja melakukan dunia malam. Apa yang terjadi? Orang tersebut bisa juga kena menjadi terperangkap di dalam penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika orang juga mencari jalan pintas, mungkin juga suka judi online, apa yang terjadi? Dia akan terperangkap dalam hutang piutang dan akhirnya juga bisa jatuh miskin. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika orang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan, maka disitulah orang akan mendapatkan hukumannya. Tadi kita melihat di dalam Injil suci, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Dan perbuatan-perbuatan mereka jahat. Barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Inilah saudara-saudari yang terkasih yang menjadi refleksi bagi kita. Tentu saja kita tidak mau seperti orang-orang Israel yang menyembah berhala, yang menghina firman Allah dan mengolok-olok para nabi. Orang-orang Israel pada Raja Hidikia akhirnya dibuang ke Babel dan menjadi budak-budak. Oleh karena itu, marilah saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk meninggalkan kegelapan dosa. Kita belajar dari sikap Nikodemus yang datang kepada Tuhan Yesus, yang mau terbuka akan sabdanya. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus, Dialah Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kita dan mengulurkan tangannya supaya kita bangkit, supaya kita kembali menjadi anak-anak Allah yang sejati. Masa pertobatan, masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berbalik kepada Tuhan Yesus, untuk mau terbuka kepadanya, baik segala kelemahan, ketidakberdayaan kita, kerapuhan kita. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus karena Dia akan menolong kita, Dia akan membangkitkan kita, dan kita akan diangkatnya menjadi anaknya yang mulia. Saudara-saudari yang terkasih, dalam gereja Katolik sarana-sarana tersedia bagi kita. Kalau kita mau datang ke dalam sakramen tobat dengan hati yang ikhlas, hati yang sungguh menyesali, hati yang mau memperbaiki hidup kita, maka disitulah tangan kasih penyembuhan Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita semua. Mari kita gunakan masa-masa pertobatan, ada sakramen tobat dan berbagai tindakan kerohanian yang bisa
kita lakukan untuk menaruh harapan. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan. Allah adalah sumber sukacita yang mengendaki sukacita dan kebahagiaan sungguh hadir di dalam kehidupan kita semuanya. Nasi sebungkus bikin kenyang, buah sukun sikat bersih. Kepada Kristus kita datang, Ia pengampun penuh belas kasih. Tuhan memberkati kita.